Assalamualaikum. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya. Semangat ya anak-anak belajarnya. Sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Di sini ada yang melihara hewan gak di rumahnya? Seperti meliharaan kucing, burung, ayam, atau hewan lainnya, atau juga ada yang melihara tumbuhan seperti tanaman-tanaman bunga atau apa. Nah, sama kalian suka dirawat gak itu peliharaannya atau tumbuhannya? Harus beri makan hewan dan rawat tanaman dengan baik. Jangan sampai lengah, apalagi tidak terurus, karena hewan dan tumbuhan juga adalah makhluk hidup sama seperti kita. Jadi, kalian harus punya rasa tanggung jawab. Tidak hanya hewan peliharaan dan tumbuhan kalian saja yang harus dijaga dan dirawat, tetapi hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian juga harus dirawat dan dijaga. Contohnya, kalian tidak boleh memetik bunga sembarangan, apalagi merusak tanaman orang lain. Itu adalah perbuatan tidak baik. Nah, jangan begitu ya anak-anak. Jadi kalian harus mencontohkan perilaku baik kepada hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sekarang kita masuk ke materi PPKN. Materi hari ini adalah penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kalian masih ingat dengan sila Pancasila? Coba, ada berapa sila Pancasila? Ya, betul, ada 5 sila. Sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia poin-poin dari sila Pancasila. Oke, sekarang Ibu akan menerangkan penerapan sila Pancasila terhadap hewan. Penerapan sila Pancasila terhadap hewan. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, mensyukuri anugerah Tuhan berupa hewan yang ada di Indonesia. Melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, merawat hewan peliharaan yang sakit. Sila 3, persatuan Indonesia. Contohnya, bekerja sama memberikan makanan kepada hewan, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asal Indonesia yang unik dan beragam. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar. Berdiskusi atau musyawarah untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, membagi tugas merawat hewan peliharaan dengan adil. Nah, anak-anak, itu dia beberapa contoh penerapan sila Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 terhadap
hewan. Sekarang, penerapan sila Pancasila terhadap tumbuhan. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, contohnya mensyukuri anugerah Tuhan sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Merawat tumbuhan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, merawat tumbuhan di perkarangan secara teratur. Sila 3, Persatuan Indonesia. Contohnya, bekerja sama merawat tumbuhan. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam merawat tumbuhan di sekitar kita. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat tumbuhan. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, membagi tugas merawat tumbuhan dengan adil. Nah, anak-anak, itu dia materi dan beberapa contoh penerapan sila Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 terhadap peduli hewan dan peduli tumbuhan. Oke, untuk sampai sini kalian sudah paham? Sekarang kalian tahu kan kalian harus berbuat apa pada hewan dan tumbuhan? Nah, karena sekarang kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan dan perbuat terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi, kalian harus menerapkannya kepada diri kalian, aku baik kepada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Dan kalian juga harus memberikan contoh yang baik kepada teman-teman kalian. Untuk lebih jelasnya, coba kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu kirim melalui WhatsApp group. Coba kalian lihat tugasnya dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan hari ini. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan Pancasila sebagai pandangan hidup, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti peduli kepada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya, menanam tanaman, menyiram tanaman, dan memberikan makanan kepada hewan. Kalian tidak boleh merusak tanaman, apalagi tanaman orang lain. Kalian juga harus menyayangi hewan peliharaan. Sekarang Ibu mau nanya nih sama kalian. Menyayangi dan merawat hewan dan juga tumbuhan itu termasuk ke sila berapa? Ya, benar. Merawat dan menyayangi tumbuhan itu adalah termasuk sila Pancasila kedua, yang isinya sila Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, di sini kalian harus mempunyai rasa tanggung jawab dan kemanusiaan terhadap tumbuhan dan hewan. Nah, itu dia anak-anak kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Untuk pesan pembelajaran hari ini yaitu kalian jangan lupa terapkan materi yang sudah dipelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu ya untuk jawaban tugasnya.
Oke anak-anak, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.